Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di tempat ini, selamat pagi, selamat datang kembali di Gereja Yesus Gembala pada saat ini. Mari pada saat ini kita teduhkan hati kita naikkan ucapan syukur, kita naikkan doa kita ucapkan rasa terima kasih kita kehadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Dengan penuh ucapan syukur dan berlimpah ungkapan terima kasih, saat ini kami datang menghadap Engkau bersama-sama. Pandang hati kami Tuhan, ampuni segala kesalahan yang kami perbuat, segala dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kelalaian kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menghadap Engkau. Basuh jamah kami dengan kuasa-Mu. Sekiranya kami menyimpan kesalahan orang lain, saudara kami, saat ini kami pun mau mengampuni. Bapa, lawat kami pribadi lepas pribadi, limpahkan kasih karunia-Mu, anugerah dan setia-Mu di dalam hati kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami tutup bungkus pagari bentengi jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Dengan kuasa yang sama dari Tuhan kami tolak, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Amin. Terima kasih Bapak. Mari angkat tanganmu sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari angkat suaramu sama-sama. Ku cari wajah, Temukan kasih-Mu. katakan sama-sama, Kau Kau bukan Tuhan. bukan Tuhan yang jauh dariku.
perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh indah Engkau Tuhan, kasih sayang-Mu yang memelihara kami hari ke hari. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sungguh indah Kau Tuhan, Dengarkan doa kami Tuhan. penuh kasih dan sayang. Oh, Kau penuh kasih, Kau tempat Kau perlindungan setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan, Kau sungguh indah, menara perlindungan. Kau perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari saya ajak Bapak Ibu bagi berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi kepada Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Amin. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Mari sama-sama katakan Kau sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan kemuliaan. Hanya bagi nama Yesus. Mari yang percaya semua katakan haleluya. Amin. Bagi nama Yesus. Mari kita bersorak-sorai, ucapkan pujian yang terbaik hanya bagi namanya. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama. Segala kemuliaan dan sukacita bagi nama Yesus Kristus. Anaknya ada Raja segala Raja, Raja yang penuh belas kasihan. Segala kasih karunia dan anugerah bagi semua yang percaya. Amin. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa, bersukacita semua
Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Mari masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi, kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, Engkau mengenal hati kami dan jadi kekuatan kami. Lebih lagi Engkau jadi kota benteng kami, perlindungan kami hari demi hari. Kau kota bentengku, kubu pertahananku. Kau yang maha tinggi, gunung batu yang ku percayai. Kau kota bentengku, kubu pertahananku. Ini doa kami Tuhan. Kau yang maha tinggi, Gunung batu yang ku percayai. Walau 1000 raja di sisiku, 10.000 di kananku, namun ku takkan takut, sebab Kau bersamaku. Kaulah pelindungku. Anak orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, kubu pertahananku, tempat perlindunganku, Allah yang ku percayai. kau kota bentengku, Amin. kubu pertahanan. Jadikan ini doa kami Tuhan. Kau yang maha tinggi, Gunung batu yang ku percayai.
kasih Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, sebentar lagi saatnya tiba kami untuk mendengarkan firman kebenaran dari Engkau. Kami siapkan hati kami, beri hati kami siap seperti tanah yang subur menerima kebenaran-Mu. Berikan telinga kami tidak mengeras mendengarkan kebenaran-Mu. Lawat pribadi lepas pribadi urapi hamba-Mu, lidah bibir hatinya, agar hanya kebenaran-Mu saja yang Engkau rindukan untuk disampaikan kepada umat-Mu yang akan disampaikan. Hanya dalam nama Yesus, mari yang berdoa, percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Iya, boleh beri tepuk tangan sukacita. Oke, apa kabar semua? Puji Tuhan, baik ya. Oke. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Bapak Ibu Saudara yang udah ketemu boleh katakan amin. Oke. Saya bacakan ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita berdoa untuk firman Tuhan, biarlah firman ini jadi rema bagi kita. Bapak, kami mengucap syukur, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bukanlah logos, melainkan menjadi rema yang menuntun hidup kami dan memperbarui setiap pikiran kami, menuntun langkah kami. Beri kami tanah hati yang subur, tanah hati yang siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami bertumbuh dan berbuah bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat firman tadi, ada dua pilihan hidup. Kalau kita bicara mengenai daging, kita tahu bahwa kita ini nggak mungkin lepas dari daging kita, yaitu kehidupan jasmaniah kita. Dan juga kita nggak mungkin lepas dari kehidupan secara rohani kita. Nah, ini merupakan kehidupan yang harus menjadi pilihan kita dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Firman pada pagi hari ini judulnya adalah dua pilihan hidup. Kadang-kala kita bingung nih mikir, Pak, kalau saya hidup, apakah saya ini akan melakukan firman Tuhan itu? Sudah pasti saya bergerak secara rohani. Dan kalau saya bekerja, misalnya ada orang jaga toko, ada orang buka toko, mungkin ada orang kerja sama orang, apakah pekerjaan kita sehari-hari itu merupakan pekerjaan yang daging? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam Matius pasal 7 ayat 23 itu sekali Yesus bilang, "Hai nyah kau pembuat kejahatan." Yang bikin kejahatan siapa tahu nggak? Pada waktu itu hamba Tuhan itu protes sama Yesus. Dia bilang gini, "Tuhan, bukankah aku ini bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku menyembuhkan orang demi nama-Mu? Bukankah aku memberitakan Injil demi nama-Mu?" Tapi ternyata yang buat kejahatan adalah orang yang melayani Tuhan. Kalau tadi kita baca sekali lagi Roma pasal 8 ayat 3 sampai 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kan kebalik. Harusnya Yesus ngenyain siapa? Orang jaga toko dong. Orang jaga toko kan selalu dibilang sekuler, kedagingan, jasmania. Misalnya kalau ada orang melayani tadi kayak pemain basket, terus kemudian pemain keyboard. Mereka kerja sebagai seorang profesional di dunia yang bergerak di entertainment. Kemudian saat mereka di kafe, orang ngejudge dia gini, "Pemain keyboardmu itu daging banget Pak, jasmani banget. Dia kerjanya di kafe." Di sisi lain kita nggak pernah lihat diri kita yang ada di gereja. Di sini dikatakan, "Anyah hai kau pembuat kejahatan." Loh, kalau gitu tegurannya si Roma ini buat siapa? Yang ditulis Paulus dalam Roma. Tegurannya adalah buat setiap kita yang sudah ditebus dalam darah Kristus. Nah, di sini kita melihat apakah hidup kita ini memilih kedagingan atau kerohanian. Karena gini, nggak bisa orang itu hidup secara daging juga hidup secara roh.
Karena dikatakan orang yang hidup secara daging, dia akan melayani dagingnya, dia akan menurut dagingnya. Dan orang yang hidup roh, dia akan melayani Tuhan dan berkenan pada Tuhan. Orang yang berkenan sama Tuhan tidak mungkin menjadi musuh Tuhan. Pada waktu itu ada cerita gini, murid-murid Yesus datang ke Yesus ngomong, "Guru, ada orang itu ngusir setan pakai namamu. Apa yang harus kita lakukan pada mereka? Haruskah kita menghentikan mereka?" Jawab Yesus apa? "Orang yang bersama aku tidak mungkin melawan aku." Di sisi lain, orang yang tidak bersama Yesus adalah orang yang melawan Yesus. Mari kita pikirkan, apa sih yang disebut daging dan roh? Daging dan roh itu dibedakan dari keinginannya. Keinginan daging ini gini ceritanya. Semua hal yang akan melukai diri kita, menghancurkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita, itu keinginan daging. Roma pasal 8 ayat 7 menjawab lebih tepat lagi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kadang kita mikir gini, perseteruan dengan Tuhan itu gimana, Pak? Perseteruan itu adalah permusuhan sesuatu yang tidak bisa disatukan. Contoh gampang gini deh, minyak sama air bisa jadi satu nggak? Nggak bisa. Caranya gimana? Kasih sabun diaduk baru bisa jadi satu. Kita hidup kalau menuruti kedagingan kita, keinginan kita, nggak mungkin kita ini bareng sama Tuhan. Pak, tapi nggak jelas Pak, keinginan daging itu seperti apa? Galatia pasal 5 ayat 19-21 menjelaskan dengan sangat tepat. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dijelaskan yang namanya keinginan daging itu seperti apa. Semua hal yang kelihatannya jelek-jelek tadi, percabulan, penyembahan berhala, sihir, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri. Kalau saya ringkas gini deh, mau tahu apa itu keinginan daging? Dua hal yang melukai Tuhan dan hal yang melukai teman kita. Keinginan daging itu gampang deh. Saat kita melukai Tuhan, sama kita melukai orang-orang sekitar kita, secara sengaja maupun tidak sengaja, itulah daging. Kadang-kadang kita nggak sadar kan, kita di gereja bisa nyanyi, puji Tuhan. Tadi saya rasa di sini beda banget ya, kalau ibadah di rumah lewat handphone, atmosfernya nggak kerasa. Begitu nyanyi di sini bareng-bareng, atmosfernya kerasa. Tapi setelah kita menyanyi memuji Tuhan, apa yang kita lakukan setelah ibadah, itu yang membuat kita melakukan keinginan daging atau keinginan roh. Orang pikirkan ini, keinginan roh itu pokoknya ke gereja, muji, nyembah, baca Alkitab. Tunggu dulu. Ada dua hal yang mesti kita ukur. Relasi kita sama Tuhan. Saat kita memuji, menyembah, baca Alkitab, itu dilakukan enggak? Hal yang kedua yang kita mesti lakukan, saat kita berelasi sama orang sekitar kita, ada iri hati enggak? Ada kedengkian enggak? Ada permusuhan enggak? Ada kata-kata yang memberkati atau kata-kata yang mengutuk? Nah, saat kita melihat dua hal tadi, yang secara relasi, secara vertikal dan horizontal ke orang-orang sekitar kita, bagaimanakah kita melihat siapa yang menguasai diri kita? Yang ketiga, yang terakhir, keinginan roh. Keinginan roh itu apa, Pak? Hal yang rohani yang membangun diri kita dan membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Saya ulang ya. Keinginan roh itu adalah hal yang rohani yang membangun setiap diri kita dan membangun relasi kita dengan Tuhan dan orang sekitar kita. Lanjut aja Galatia pasal 5 ayat 22 tadi. Tadi yang dikatakan, keinginan daging itu seperti apa? Nah, kemudian Paulus di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu mencatat keinginan roh.
Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mau cek diri kita? Ada nggak itu? Lemah lembut, kasih, murah hati. Jangan ngomong di gereja kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, tapi di sisi lain kita nggak punya ini semua. Bisa terjadi yang tadi Yesus katakan, enyah hai kau pembuat kejahatan, nggak ada nih yang di sini. Roma pasal 8 ayat 6 mengatakan hal yang sama. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Oke, parameter kita yang akan kita ukur, hidup kita dalam daging atau roh adalah apa? Kita hidupnya happy apa enggak? Kalau kita hidupnya setiap hari nggak bisa damai sejahtera, berarti keinginan daging yang sementara itu jadi tujuan kita. Sehingga kita lihat apa yang di depan mata kita nggak akan pernah benar. Kita akan kecewa akan hal ini, hal itu, dan banyak hal. Tapi saat keinginan roh ada dalam hidup kita, damai sejahtera Tuhan menguasai kita. Gimana Bapak Ibu Saudara? Hidup kita banyak jengkelnya, banyak kecewanya, atau banyak damai sejahteranya? Oh Pak, gimana mau damai sejahtera Pak? Problemnya banyak. Apa yang saya hadapi gak benar Pak? Apa yang saya lakukan kayaknya salah. Bapak Ibu Saudara, tahukah Paulus yang menuliskan banyak kata-kata, banyak kalimat yang memberkati, dia ngomong gini, apa yang ingin aku lakukan benar itu ternyata salah. Dia juga melihat bahwa hidupnya gak selalu benar. Kadang-kadang manusia itu gak bisa 100% benar, 100% salah. Siapa di sini yang 100% benar boleh angkat tangan? 100% salah. Pak, hidupku salah semua. Enggak kan? Manusia itu secara daging ada. Kita gak bisa ngomong kita ini gak lepas dari tubuh jasmani kita. Tapi jangan sampai kehidupan kita ini dikuasai oleh keinginan jasmani terus. Pengen cepat kaya. Kaya gak ada salahnya. Caranya menjadi kaya itu yang membuat kita salah. Pengen pinter. Gak salah pinter. Cara jadi pinternya salah. Pengen naik jabatan salah gak? Enggak, cara naik jabatannya yang jadi salah. Orang pengen naik jabatan, jelek-jelekin orang sekitarnya. Beberapa waktu anak-anak kan ujian online kan, betul nggak? Yang Bapak Ibu perhatikan apa? Nilainya waktu dia mendapatkan hasil setelah mengerjakan atau cara mengerjakannya. Saya ngomong sama anak saya nggak peduli nilainya berapa, yang penting jujur. Karena nilai kejujuran itu nggak bisa dicontek. Nilai kejujuran itu diajarkan, dilakukan. Kalau kita ngelihat, wah yang namanya anak pinter, nilainya harus 100. Panggil guru les, bayar 100.000, beres. Beres. Kenapa? Cara nyontek zaman sekarang gak diawasin secara fisik, itu gampang. Saya kasih 2 kisah. 2 kisah ini ilustrasi aja. Kita cek dari kisah ini, apakah kita kadangkala menjadi orang yang dalam daging atau roh. Ada keledai. Keledai ini hidup di hutan. Keledai ini ketemu sama macan. Keledai ini ngomong gini sama macan, Chan, rumput itu biru Chan. Kemudian macan gak terima dong. Macan kan pinter. Dia bilang gini, keledai, dasar bodoh. Yang namanya rumput ya hijau lah, mana ada rumput biru. Betul ya, kata macan ya. Keledai gak terima dong. Dia pikir yang dia lihat biru ya biru. Oke deh kalau gitu kita ngadep raja aja. Datanglah ke sang singa sebagai raja dan hakim di tempat itu. Keledai ngomong gini, Raja, rumput itu biru kan? Masa si macan bilang kalau rumput ini hijau? Kata keledai kepada singa. Kemudian
Macan datang sama singa. Raja, ini keledai bodoh banget. Udah tahu hijau dibilang biru. Tahu nggak apa yang dikatakan sama sang singa? Singa ngomong gini, macan, kamu 2 hari saya hukum. Keledai sudah pergi bebas. Aneh nih, singa nih aneh nih. Terus macan protes, Raja buta ya. Rumput lo hijau. Kok dibilang biru, keledai dibenerin. Raja nggak bijak. Apa yang singa bilang ke macan? Chan, kamu sama saya kan sama-sama pinter, sama-sama kuat. Keledai tolol, saya tahu. Makanya udah, saya nggak mau debat sama dia. Mending kamu mikir 2 minggu supaya kamu bentuk dirimu. Nggak debat sama orang yang nggak bisa dibentuk. Dari cerita tadi, berapa banyak kita berdebat soal-soal hal-hal yang tidak berguna sama orang-orang yang nggak bisa kita didik, yang nggak bisa kita atur, yang nggak bisa kita arahkan. Pengendalian diri itu bercerita tentang bagaimana kita membalas orang lain. Kasih juga bercerita bagaimana kita menerima orang lain dalam kekurangannya. Kalau kita orang yang dipenuhi roh, kita nggak akan gampang terprovokasi oleh keadaan. Itu yang namanya hidup dikuasai roh. Semakin kita dikuasai oleh roh, buah roh itu akan muncul, damai sejahtera itu muncul. Pak, gimana caranya damai sejahtera, Pak? Keadaan tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya, makin hari makin jelek. Makin hari makin menekan. Oke, saya kasih cerita binatang lagi yang kedua. Ada 2 ekor elang. Elang ini kesesat. Telurnya tiba-tiba ada di dalam tumpukan telur ayam. Pada waktu itu dirami oleh ayam. Ayam juga lagi ngerami telurnya. Neteslah bareng-bareng. Pas kecil nggak kelihatan bedanya. Makin besar, ayam dan elang ini beda dong. Nah, pada waktu ayam dan elang ini mulai beda, anak-anak ayam lihat perbedaannya elang, nggak terima. Anak-anak ayam bilang, elang, kenapa kamu botak? Elang, kenapa sayapmu lebar? Elang, kenapa paruhmu lebih bengkok? Elang, kenapa kamu bongsor? Pokoknya dikata-katain terus menerus. Nah, 2 elang tadi punya sikap yang berbeda. Elang pertama mendengarkan omongan dari si ayam, dimasukkan ke hati, dipikirkan terus. Elang kedua, dia tahu siapa dia. Saat melihat perbedaan, apa yang didengarnya tidak dipikirkan, tidak dirasakan. Dan kemudian saat tahu bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu yang berbeda dari elang satu, elang kedua tadi nggak patah semangat. Tahu nggak? Saat kita mendengarkan omongan orang, masuk kepala, pikirkan ke hati, itu kontemplasi dan perenungan seseorang. Elang kedua, dia dengar, nggak masukkan hati, nggak masukkan pikiran, nggak direnungkan. Tiba-tiba daerah itu dilanda badai. Ayam lari yang namanya ke kandangnya, cepet-cepet. Elang yang satu, karena dia merasa bukan elang, dia merasa ayam. Karena dia mengkontemplasikan, memikirkan dirinya itu seperti ayam, karena dia dihina, nggak terima. Ya udah jadi ayam lah. Lari juga, masuk ke kandang gara-gara badai. Elang kedua, aku kok beda ya? Aku kok punya sesuatu yang nggak lazim ya? Mereka lari, aku ketemu badai kok nggak takut ya? Elang kedua naikin badai dan dia terbang tinggi. Orang gampang. Damai sejahtera itu dari apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita renungkan. Daud nggak kurang masalah, Daud nggak kurang pertempuran. Tapi dia bilang, aku tenang tinggal di dalam Tuhan. Aku seperti pohon yang tumbuh dan berbuah. Kenapa? Yang kurenungkan siang malam adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara renungkan?
problem Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara renungkan, masalah-masalah Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu Saudara renungkan, apa yang Bapak Ibu Saudara dengar, lihat, atau janji-janji Tuhan. Saat kita tangkap hal yang benar di hadapan Tuhan, saya percaya hidup kita akan dirubahkan makin hari, makin penuh damai sejahtera di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam roh, itu artinya dipimpin oleh roh, tunduk dalam roh. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Kita tidak mungkin hidup itu benar terus. Yang kita lakukan apa? Berusaha untuk makin hari makin melakukan firman Tuhan. Kalau gagal gimana Pak? Tahu nggak yang namanya Petrus? Dia nyangkal Yesus waktu disalib. Yang namanya Thomas lari. Sampai waktu itu Thomas percaya saat dia menusukkan tangannya ke lambung dan paku Yesus. Ada kalanya orang sebagai murid Tuhan itu bisa jatuh. Ada kalanya orang sebagai orang percaya ada masa pasang surutnya. Yang kita harus jaga adalah jangan sampai kita merenungkan apa yang daging inginkan, apa yang tubuh kita lihat, apa yang ada di depan kita saja. Tapi renungkanlah sebuah janji setia Tuhan yang mungkin kita belum lihat sekarang, tapi itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk akhiri ibadah. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, makin hari kami makin dikuasai oleh firman-Mu, makin hari kami makin kuat di dalam-Mu, dan biarlah setiap kami yang ada di dalam kesusahan, pergumulan, Roh-Mu yang menguasai kami, damai sejahtera-Mu ada dalam kami. Kami tidak takut akan apa yang di depan kami, karena kami tahu siapa yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah kami boleh menerima berkat-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang selamanya, menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau untuk selamanya, dan memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan menghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Silakan duduk saat teduh sebentar dan kemudian bergantian pulang. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.